Setetes air mata gadis kecil jatuh ke dalam mangkuk obat, dan terminum oleh kakaknya yang sejak lahir cacat. Tak disangka setelah meminumnya, dia justru bisa berdiri dengan ajaibnya. Padahal gadis kecil ini sehari sebelumnya masih dianggap pembawa sial oleh seluruh desa. Hanya karena dia adalah bayi terlantar yang dibuang orang. Kemudian diasuh oleh sebuah keluarga dan tinggal di kandang sapi. Setiap hari hidupnya bergantung pada sayuran liar yang ia petik sendiri. Mereka tak tahu bahwa gadis ini sebenarnya adalah pembawa keberuntungan sejak lahir. Siapapun yang berbuat baik padanya pasti akan mendapatkan balasan. Namun karena warga desa memperlakukannya dengan buruk, mereka pun satu persatu jatuh sakit. Hari itu gadis kecil memegang semanggi berdaun empat sambil diam-diam membuat harapan. Dia berharap bisa makan kenyang. Tak disangka ia bertemu dengan nyonya gubernur yang tersesat. Namun saat melihat gadis kecil itu, dia langsung memeluknya tanpa ragu. Asisten dan sopir yang melihat hal itu pun sangat terkejut. Nyonya gubernur mengira dirinya hanya sedang sangat merindukan anak, jadi tidak terlalu memikirkannya. Melihat gadis kecil yang kotor dan dekil, nyonya gubernur yang baik hati ingin memberinya makanan. Tapi gadis kecil justru menggeleng, lalu menunjuk ke akar sayuran liar dalam keranjangnya. Nyonya gubernur merasa sangat iba, namun berdiri terlalu lama membuatnya lemas. Gadis kecil langsung memegang kedua tangannya, dan berkata semoga dia cepat sembuh. Tak disangka detik berikutnya, tubuh nyonya gubernur benar-benar pulih secara ajaib. Bahkan benda yang biasanya tak bisa ia angkat, kini terasa ringan. Nyonya gubernur pun memutuskan memberi hadiah pada keluarga gadis kecil. Namun setelah ditanya, baru tahu ternyata gadis itu yatim piatu. Dia pun memutuskan untuk mengadopsinya. Setelah kembali ke rumah, nyonya gubernur langsung mengumumkan bahwa dia kini adalah ibu dari gadis itu. Kemudian dengan penuh semangat memperkenalkan semua anggota keluarga lewat foto. Namun saat memperkenalkan anak ketiga, nyonya gubernur tiba-tiba tampak sedih. Karena anak ketiganya sejak lahir mengalami kelumpuhan, dan hanya bisa duduk di kursi roda. Setelah tahu hal itu, gadis kecil ingin merebuskan obat untuk kakak barunya. Tapi karena sifatnya tertutup, dia menolak mentah-mentah dan mengusir gadis itu. Gadis kecil pun sedih, dan air matanya tanpa sengaja jatuh ke dalam mangkuk obat. Melihat nyonya gubernur yang terlihat kecewa, anak ketiga mulai merasa bersalah. Diam-diam dia pun meminum obat tersebut. Tak disangka setelah diminum, kedua kakinya tiba-tiba memiliki rasa, dan dia pun berhasil berdiri. Nyonya gubernur langsung percaya gadis kecil ini adalah pembawa berkah. Anak ketiga yang akhirnya bisa melepas beban hati bertahun-tahun, juga menunjukkan senyum pertamanya, bahkan mulai menyukai adik barunya. Namun malam itu, gadis kecil tiba-tiba mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpi ayah ibu dan kakaknya terluka oleh seseorang, dan dia sendiri terjebak dalam mimpi yang tak bisa ia bangun. Nyonya gubernur mengira dia hanya mimpi biasa, tapi gadis itu yakin, apa yang ia lihat dalam mimpi pasti akan terjadi. Saat itu gubernur baru saja pulang, dan tidak ada yang aneh terjadi padanya. Setelah tahu ada gadis pembawa keberuntungan di rumah, gubernur pun sangat senang. Tapi tidak lama kemudian, ketua asosiasi mengundang gubernur untuk menghadiri jamuan. Gadis kecil yang mendengar hal itu langsung teringat akan mimpinya. Demi melindungi gubernur, dia berkata tidak ingin berpisah dengannya. Dan gubernur pun ingin memperkenalkan gadis ini pada semua orang. Mereka pun pergi bersama ke pesta. Dan begitu melihat wajah ketua asosiasi, gadis kecil langsung sadar bahwa orang inilah yang muncul dalam mimpinya. Ketua asosiasi berkata bahwa setiap gubernur baru harus mendapat pengakuan dari mereka. Dan kali ini dia harus memilih satu dari 6 patung Buddha wajah giok. Jika berhasil menemukan yang asli, maka mereka akan mengikutinya. Gadis kecil pun maju dan menunjuk satu di antaranya sebagai yang asli. Semua orang langsung menertawakan. Tapi gubernur tanpa ragu percaya padanya. Asistennya pun buru-buru memperingatkan agar lebih hati-hati. Namun gubernur tak gentar, dan menyatakan kalau mereka berani macam-macam, dia akan membunuh semuanya. Lalu gubernur bertanya pada gadis kecil,